Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga semua lancar. Apanya yang lancar? Cicilannya. Bapak, Ibu, saudari-saudara, saya punya kisah yang masih nyantel di benak saya sampai sekarang, 10-an tahun yang lalu menjadi imam. Ada seorang tokoh masyarakat yang kebetulan Katolik, dipercaya di sana, datang ke pasturan menemui saya. Saya sudah menebak kira-kira persoalannya apa. Karena yang namanya urip neng desa, sing jenenge isu, itu kan gampang menyebar. Berita-berita itu kan gampang tersiar. Lalu datang menceritakan bla bla bla, mubeng meliper ceritanya itu pun langsung mawon. Gini, Romo, saya mau menikahkan anak saya. Di mana? Di luar Keuskupan Agung Semarang. Lah ngapain? Saya tidak nyaman, tidak enak, karena kasusnya ABCD, dan anaknya memang sudah hamil duluan. Anjur ngopo? Kalau dinikahkan di luar Keuskupan Agung Semarang itu menjamin persoalan selesai apakah? Saya mengatakan, saya masih ingat, saya mengatakan demikian kepada Bapak itu. Hadapilah dengan tatak, kuat, bakoh. Justru ini menunjukkan kekuatan orang tua untuk menghadapi situasi anaknya yang sedang terpuruk. Bahwa isu itu akan berkembang liar dengan segala tafsirannya, pasti ada. Tapi nanti bisa jadi 1 tahun sudah tidak lagi, setengah tahun lah, tidak lagi menjadi bahan perguncingan. Karena akan ada bahan baru untuk diguncingkan lagi. Betul kan? Biasanya seperti itu. Lalu akhirnya oke lah, pulang itu munduk-munduk, dan saya dengar akhirnya dinikahkan di paroki sendiri. Saya memberkatinya. Dan sekarang ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Yang ingin saya tunjukkan di sana adalah kadang orang belum siap menghadapi situasi yang tidak bisa kita terima, yang tidak ideal. Bahkan kita seringkali merasa ciut
Degek wae, degek itu bahasa Indonesia apa ya? Itu nggak bisa. Padahal bayangkan Bapak Ibu, yang datang itu adalah biasa memberi sambutan, biasa nuturi, memberikan wejangan. Tetapi keluarganya sendiri ternyata mengalami kejatuhan seperti itu. Saya katakan, hadapi dengan tatak. Waktu nanti yang akan berproses, semuanya akan baik-baik saja. Ya, kalau orang mengalami situasi seperti itu kan ciut ya. Anak-anak muda sekarang mengatakan insecure, tidak aman tuh ya. Tapi lain, berprestasi, ya. Nama baik, sukses melakukannya peteta itu ya, gagah. Coba yang tiba nungkru, ketemu orang saja nggak mau loh, takut, minder. Poinnya orang mudah menerima yang menyenangkan tapi tidak siap, bahkan menyembunyikan sesuatu yang barangkali dianggap aib. Dan itu sangat normal. Dan itulah yang juga dihadapi Yusuf dalam bacaan Injil hari ini. Situasi apa? Situasi yang tidak normal, di luar pakem. Lah aku ki duwe tunangan ya. Lah kok wis mengandung. Maka dia dengan diam-diam akan meninggalkan Maria. Proses diam-diam ini adalah bisa jadi ketidakpercayaan diri, merasa tidak nyaman karena ada aib yang nanti bisa tersebar. Ingat, masyarakat pada zamannya tentu saja akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, bisa dirajam, bisa di macam-macam lah. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi itu Yusuf yang akan meninggalkan Maria secara diam-diam, datanglah malaikat Tuhan. Injil tadi mencatat begini. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Menimbang-nimbang iya utawa ora, atau tidak. Malaikat datang di situ dan menunjukkan jalan, dan terjadilah kelahiran. Nanti kisahnya kita dengar pada hari Natal besok. Nah, situasi-situasi itu dialami Yusuf sungguh-sungguh sangat-sangat membuat ciut hatinya. Tetapi kalau melihat sejarah penyelamatan manusia yang dibuat oleh Allah, ternyata ketidaknormalan itu, di luar pakem itu, tetap dipakai oleh Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya. Dan dari awal bacaan pertama kita mendengar bahwa sudah diwartakan seorang anak lahir dari perempuan. Dan Injil tadi juga menyebut bahwa Maria istri Yusuf akan melahirkan Yesus anak Daud. Nyambung sejarah keselamatan itu. Dan kalau kita lihat silsilah kelahiran Yesus, ada banyak nama-nama yang disebut dalam kitab suci. Di antaranya kalau kita membaca, tidak baik-baik saja. Hidupnya di luar pakem, di luar kenormalan dan di luar kewajaran. Tetapi sejarah keselamatan toh terus terwujud, dan puncaknya adalah besok kita rayakan Natal, yang diwartakan bertahun-tahun oleh para nabi, yang dibuat skenario oleh Allah, akhirnya terwujud besok Natal itu. Poinnya adalah sisi gelap terang manusia itu selalu ada. Bahkan sejarah keselamatan itu sisi gelap dan terangnya kan panjang, berabad-abad. Nah, kita sendiri yang hidup 70 sampai 80 tahun jika kuat, tentu akan memiliki hal yang kurang lebih sama dalam hal apa? Sisi gelap dan terang hidup kita. Kita akan lebih bangga ketika kita memperoleh pengalaman di sisi terang. Tetapi kita akan ciut hati dan bahkan mengurungkan diri ketika kita berada dalam kegelapan. Dan dalam situasi itulah, ingatlah peristiwa bacaan hari ini. Yusuf mengalami yang sama. Dan Yusuf membuka hati terhadap bimbingan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Peristiwa kelahiran Yesus yang sebentar lagi kita rayakan, sekali lagi diletakkan dalam latar belakang kisah yang panjang. Tidak semuanya mulus, tidak semua terang. Maka bolehlah kita merefleksikan hidup kita masing-masing.
hidup kita pun tidak selamanya mulus, tidak selamanya berada dalam terang. Kadangkala ada dalam kegelapan, kadangkala bahkan mengalami jatuh, bahkan malu untuk tampil, malu untuk bertemu, malu untuk serawung. Tapi toh harus dijalani hidup ini. Dan mengandalkan apa? Tuhan selalu menyelenggarakan hidup kita. Dan Tuhan akan selalu menyertai. Seperti yang diwartakan oleh malaikat Tuhan tadi. Dia akan disebut Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita sanggup menjalani sisi terang dan gelap hidup kita dengan bantuan penyelenggaraan Allah. Yakinlah Tuhan terus-menerus bekerja dalam situasi-situasi terburuk hidup kita. Kita hening sejenak.